Dwi. Nggih. Ini mumpung saya ada di Candi Kidal dengan Pak Dwi. Ya, Kan di sini ikonnya adalah Garuda. Garuda. Yang mana Garuda itu lambang negara kita. Betul. Ya, nah ini sedikit diceritakan supaya nanti pemirsa itu tahu bahwa panel atau relief Garuda itu ada di sini. Baik. Jadi pada kaki Candi Kidal, ini baturnya, ini adalah kaki. Pada kaki Candi Kidal itu dipahatkan relief cerita, yaitu relief cerita Garuda. Garuda adalah bagian dari Parwa pertama atau bagian pertama dari Mahabharata, yaitu Adiparwa. Jadi, Berarti ini kaitannya dengan Mahabharata. betul, kaitannya dengan Mahabharata dan bagian pertama, yaitu Adiparwa. Nah, pada Candi Kidal, cerita Garuda itu hanya dipahatkan dalam bentuk keisin, jadi kunci cerita. Nah, hanya kunci cerita, hanya 3 adegan. Dan menarik, 3 adegan itu kelihatan fase-fasenya, yaitu fase perbudakan, fase penebusan untuk terbebas dari perbudakan, dan fase yang ketiga itu fase lepas dari perbudakan, fase dalam tanda petik fase kemerdekaan. Freedom ya. Ya, freedom. Memang intinya cerita Garuda itu adalah bakti Garuda terhadap ibunya, ya, yaitu untuk membebaskan ibunya dari cengkeram perbudakan. Oleh karena itu pesan cerita Garuda itu persis seperti pesan kemerdekaan, gitu ya. Pesan kemerdekaan. Jadi itu. betul. Jadi Garuda itu sebenarnya adalah simbol pembebas dari imperialisme dan kolonialisme. Karena itu pilihan kepada sang Garuda itu tepat. Nah, relief yang ada di Candi Kidal itu dibaca secara prasawya. Prasawya itu berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Berlawanan. Ke sana atau ke Ya, mana? jadi candi ditempatkan di kiri. Jadi mengirikan candi. Jadi kita berjalan posisinya di sini mengirikan candi. Ini namanya prasawya. Lawannya itu pradaksina. Ya. Di Candi Kidal itu pembacaannya prasawya. Dimulai dari panel yang sebelah kiri dulu. Kiri candi. Ya, kiri candi. Ya, ini. Kalau barat timurnya, Mas? Kalau apa itu di sana itu barat, sana timur, gitu ya. Terus kemudian sana selatan, sana utara. Jadi ini berada pada sisi selatan candi, ya, pada sisi selatan candi. Nah, relief itu dipahatkan pada, ini namanya istilah arsitekturalnya pilaster. Pada pilaster tengah, ya. Jadi ada 3 pilaster. Pilaster sudut yang dipahati dengan apa itu singa, ya. Singa. Jadi ini di sini juga gitu ya? Singa yang menjadi penyangga, jadi pengganti makhluk gana. Nah, sedangkan masing-masing pilaster tengah itu dipahati dengan relief cerita Garuda. Ini yang pertama, adegan yang pertama. Adegan ini mewakili tentang fase yang saya sebut fase perbudakan. Nah, di sini digambarkan sang Garuda ini. Garuda itu adalah putranya Winata. Ya, Winata itu diperbudak oleh Kadru karena kalah dalam bertaruh. Kadru itu siapa? Nah, Winata dan Kadru itu kedua-duanya adalah istri dari bagawan yang namanya Kasyapa. Jadi Kasyapa itu punya 2 istri. Satu Winata, satu Kadru. Nah, Winata itu Winata itu mempunyai putra yang namanya Garuda. Nah, ini putranya Winata. Sedangkan ular-ular ini yang ada di atas kepalanya sang Garuda ini adalah putranya Kadru, ya. Ada 100 ular sebenarnya. Putranya Kadru itu ada 100 ular. Nah, putranya berwujud binatang. Berwujud binatang. Jadi Winata putranya juga berbentuk binatang, yaitu unggas, raja burung, raja elang, yaitu Garuda. Sang Garuda ini, ya. Terus putranya Kadru itu adalah para ular, gitu. Karena keduanya memang lahir dari telur. Jadi Winata dan Kadru ini menetasi telur yang diberikan oleh Kasyapa. Jadi karena keduanya ini steril, jadi mandul dia. Nah, tidak punya anak. Karena itu untuk bisa punya anak dikasih telur. Nah, Winata ketika ditanya berapa telur yang diminta, Winata hanya meminta 3 saja. Dia hanya anak tidak perlu banyak-banyak, 3 saja. Yang penting berkualitas, gitu. Kadru enggak. Dia kepingin anak itu banyak. Berapa mintanya? Telur itu 100 telur. Dan menetas semua
jadi ular. Ular semua. Nah, Winata itu telur pertama dan telur kedua gagal. Karena belum waktunya menetas wis dipecah. Oh. Kurang sabar gitu lah. Nah, yang terakhir ini baru lahir sosok yang utuh, yaitu sebagai sang Garuda ini, yang digambarkan antropomorfis, yaitu setengah manusia setengah burung. Jadi Garuda itu bukan burung full gitu, tapi bukan manusia full, antropomorfis, setengah manusia setengah burung. Karena itu kakinya, tubuhnya, tangannya itu tangan manusia, tapi kepalanya kepala burung, terus telapak kakinya beserta tajinya itu taji burung. Nah, ini menggambarkan fase pertama ketika Winata termasuk juga anaknya itu sedang berada dalam perbudakan kadru. Karena itu tugas, nah Garuda itu punya tugas setiap hari harus mengasuh, mengantarkan, berpesiar para ular ini. Jadi ular-ular ini berada di sini di sekitar panggulnya itu untuk dibawa ke sana kemari dalam rangka pengasuhan. Jadi tugasnya Garuda itu mengasuh para ular yang merupakan putra-putra dari bapaknya ya. Jadi kan saudara tiri ya itu ya. Saudara tiri sebenarnya, lain ibu gitu ya. Iya. Lain ibu. Nah, ini yang mewakili kalau saya sebut sebagai fase perbudakan. Oke. Saya harus ngambil. Pahatan berupa singa. Ini sebagai pengganti Gana. Biasanya yang ditempatkan semacam begini itu Gana. Kayak Gana itu prajuritnya Dewa Siwa, tetapi di Candi Kidal ini dipahatkan singa dalam posisi menyangga pelipit atas gitu. Karena itu pilihan pada singa saya kira juga terkait dengan kerajaannya yang bernama Singasari gitu ya. Oh iya. Ya gitu. Oh. Ini reliefnya ini. Nah, ini medalion. Jadi di antara masing-masing pilaster itu ada relief namanya medalion. Jadi pahatan dengan bingkai bulat. Atau mungkin yang disebut medali sekarang. Nah, medali sekarang. Nah, medali itu dari kata medalion. Karena frame-nya yang bulat itu, medali itu. Nah, kemudian ada pilaster lain yang dipahati dalam bentuk motif hias kumba, jambangan. Oh, ini. Nah, ini kumba. Jadi selang-seling ya. Jadi itu singa, medalion, kumba, medalion, Garuda, medalion lagi, kumba, medalion, singa dan seterusnya. Ini selang-seling gitu. Ini motifnya sama ya? Oh, motifnya bisa berbeda. Ada yang makara, ada yang burung, ada macam-macam varian. Kalau ini berbentuk makara. Medalionnya ini ya? Jadi isi medalion itu bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Apa ini? Ini masih makara, Didi. Makara ya. Ini yang sini makara semua, makara. Kalau ini sama Ini kumba. Motif kumba, jambangan. Motif kumba. Motifnya beda atau Mas? Beda, walaupun sama-sama makaranya. Nah, ornamennya kemudian beda. juga sebagai raja burung, background dari sang Garuda itu juga burung-burung. Ini, jadi burungnya jenis parrot, betet. Ini. Oh. Ini burung jaruman namanya kalau istilah dulu. Jaruman atat. Ya, ini jadi Garuda itu memang sebagai raja burung gitu ya. Rajanya burung, karena itu background yang di kisaran kiri sayapnya itu adalah burung-burung gitu. Burung yang paruh. Nah, paruhnya paruh perot ya. Bengkok. Perot, paruh bengkok gitu. Bukan hanya itu, ini juga burung-burung. Ini burung, terus ini juga burung. Jadi burung banyak banget di sini. Ini memang candi burung. Jadi ornamen yang menonjol di sini burung. Oh, iya. Di depan nanti juga ada burung juga itu. Karena memang tokoh sentralnya raja burung, yaitu Garuda. Nah, ini burung. Oh iya. Ini burung, terus ini kan ya burung juga melengkung gitu. Oh, ini burung jelas- lagi jelas gitu ya. Ini burungnya ya. Ngikuti sulurnya. Lengkung-lengkung. Ngikuti sulurnya gitu. Oke. Oh iya, ini burung. Iya dah, kelihatan dah. Iya. Nah, gitu. Nah, ini ragam hias cakep, ini bisa dipakai untuk batik. Iya. Gitu. Nah, belum ada yang buat, Mas. Belum ada gitu. Ini kan burung-burungnya kan kalau lengkung-lengkungnya kan mirip. Nah, itu untuk pinggiran batik Phoenix boleh ya. gitu. Benar-benar. Ya. Nah, di halaman di sisi belakang terutama pada panel sisi tengah, disitulah kita menjumpai adanya adegan yang merupakan adegan kunci, yaitu
Garuda yang sedang ini. Oke. Ini loh, ornamennya ini beda-beda semua. Beda-beda gitu. Ya, Burung ada semua. saya- Nah, baik. ini Ini panel kedua. Mas tangannya Mas, maaf. Tak foto dulu. Dari penjelasan Pak Dwi tadi tentang sosok Garuda, ini salah satu yang menurut saya penting di dalam dunia gerak, karena sebagai penari pose-pose relief candi itu sangat-sangat relevan dan sangat erat hubungannya dengan gerak tari itu sendiri. Jadi seperti ini tadi saya tanyakan, ini memegang talinya dari guci tadi. Kemudian tangan kirinya memegang seperti buli-buli. Nah, lalu posisinya ini kan jengkeng seperti di dalam tari. Ya, Bagaimana ini lurusnya dan sebagainya. Jadi kalau saya mencoba, dan ini yang menarik, menolehnya ke kanan. Ke kanan. Ke kanan kan ini kan seperti lambang Garuda Pancasila ya. Ya. Nah, itu jengkengnya kalau saya boleh mencontoh adalah begini. Ini pegang buli-buli di sini dan ini megang itu tadi. Tolanya ke kanan. Ya, jadi kira-kira begitu. Ini bisa menjadi pose. Jadi kalau kita akan membuat pose-pose dari relief candi pun bisa menjadi sebuah koreografi tari yang luar biasa. Ya. Yuk kita lanjut lagi.